KPK gali dua peran Yasona Lawli di pusara kasus Harun Masiku. KPK obok-obok OJK, telusuri dugaan korupsi dana CSR sama seperti Bank Indonesia. Suami Sandra Dewi divonis 6,5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. KPK periksa mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku. Yasona mengaku dicecar penyidik terkait permintaan fatwa yang diajukannya kepada Mahkamah Agung atau MA. Ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Yasona mengatakan permintaan fatwa ke MA terkait posisi pergantian caleg terpilih yang meninggal dunia. Dia menyebut ada perbedaan sudut pandang antara KPU dengan DPP PDIP. Dia menyebut pengajuan itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP. Tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP. Ya, sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57, kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut, ya, sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Selain terkait pengajuan fatwa ke MA tersebut, Yasona juga dicecar mengenai kapasitasnya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM. Penyidik KPK mencecarnya terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Yasona mengatakan dua hal itu ditanyakan KPK sesuai dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP bidang hukum dan perundangan terkait pengajuan fatwa ke MA, serta posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM terkait riwayat perlintasan Harun Masiku. Yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya. Kemudian
posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Keluar lewat pintu belakang. Anggota DPR FPDIP Yasona Lauli keluar melalui pintu belakang KPK setelah diperiksa sebagai saksi kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Yasona mengatakan lewat pintu belakang karena sedang ada demonstrasi di depan gedung KPK. Jadi kan udah selesai lama karena banyak demo, nggak bisa keluar kita. Yasona mengaku tidak ditanya terkait keberadaan Harun Masiku. Dia mengatakan diperiksa dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Dalam pertanyaan itu sempat ada pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Adapun hingga Yasona selesai diperiksa dan keluar sekitar pukul 16:46 waktu Indonesia Barat, memang terdapat demonstrasi di depan gedung KPK. Para demonstran itu menuntut agar Harun Masiku segera ditangkap. Yasona mulai diperiksa sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Artinya, Yasona diperiksa penyidik sekitar 7 jam. Dalam kasus ini, Harun Masiku sendiri masih jadi buron sejak 2020. Sementara itu, para tersangka lain dalam kasus ini termasuk mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan telah dihukum penjara. Setelah kantor Bank Indonesia digeledah KPK, kini giliran kantor Otoritas Jasa Keuangan digeledah. Hal ini dilakukan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility. Habis BI, terbitlah OJK, KPK bersih-bersih korupsi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah salah satu ruangan direktorat di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada Kamis 19 Desember 2024. Penggeledah bertujuan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di Direktorat Otoritas Jasa Keuangan. Tessa mengatakan tim penyidik menemukan dan menyita barang bukti elektronik atau BBE dan dokumen. Barang bukti tersebut diduga ada kaitannya dengan perkara dugaan korupsi yang tengah diusut KPK. Penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik atau BBE serta beberapa dokumen dalam bentuk surat. Dikatakan Tessa, pihaknya bakal memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan terkait temuan barang bukti tersebut. Akan tetapi, ia tidak menyebut siapa saksi yang akan dipanggil tim penyidik. Selanjutnya tentunya penyidik akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengklarifikasi barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut maupun keterangan lain yang perlu diperdalam.
Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bakal diperiksa KPK. KPK membuka peluang memeriksa Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana CSR dari Bank Indonesia. Sebelumnya, penyidik menggeledah kantor Bank Indonesia pada Senin 16 Desember 2024. Akan tetapi, Rudi belum menyebut kapan Peri Warjio akan dimintai keterangan. Di sisi lain, ia membeberkan selain ruangan Peri Warjio, penyidik juga menggeledah beberapa ruangan Karena ada lainnya. beberapa ruangan yang kita geledah, ya, diantaranya adalah ruang Gubernur BI. Ya. Kita ya mencari bukti-bukti berupa dokumen dan yang lain-lain yang terkait dengan dugaan kita. Respon Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia mengakui penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat BI yang berlokasi di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024 malam. Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, penyidik mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Penjelasannya, satu, bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Deni menyatakan BI menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan KPK, sebagaimana prosedur serta ketentuan yang berlaku. BI mendukung segala upaya penyidikan dan bakal bersifat kooperatif. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, divonis 6,5 tahun terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Tak hanya itu, sejumlah aset milik Harvey Muiz disita untuk negara. Korupsi PT Timah, Hakim vonis 6,5 tahun Harvey Muiz. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6,5 tahun bui kepada Harvey Muiz atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Semua aset dari suami artis Sandra Dewi yang telah disita jaksa dirampas untuk negara.
Aset-aset dari Harvey yang disita untuk dirampas. Di antaranya ada townhouse, tas, logam mulia, rekening deposito senilai 33 miliar rupiah, Ferrari hingga Mercy. Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai barang bukti yang disita sebagaimana tertuang dalam tuntutan. Dan hasil daripada penggeledahan yang kita lakukan di Pakubuwono tadi malam, ya kita mengambil atau menyita 1 Rolls Royce dan 1 Mini Cooper, ya, dan beberapa barang bukti dokumen elektronik dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka. Jadi untuk barang-barang lain belum bisa kami verifikasi karena masih dilakukan pendataan dan pengecekan oleh teman-teman di lapangan. Sebelumnya, pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut 12 tahun penjara, namun hakim memvonis 6,5 tahun buih. Vonis ini lebih rendah dari jaksa. Dia dinyatakan bersalah dalam korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah secara bersama-sama hingga menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun. Hakim juga menghukum Harvey membayar denda 1 miliar rupiah. Jika tak dibayar, diganti dengan kurungan 6 bulan. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.